Oke, kita lanjut lagi tentang Maximus, tentang Saint Chrysostom dalam homili tentang patung-patung. Ya, kalian bisa kalau mau dengar lagi bisa di YouTube ini. Yang judulnya saya beri ini kuliah tentang khotbah-khotbah tentang patung dari John Chrysostom. Ya, nah, ini ya, ya. Nama YouTube ini kuliah khotbah-khotbah tentang patung-patung. Nah, ini berarti ini yang kedua, minggu yang lalu ya, pertemuan kedua. Berarti hari ini nanti pertemuan yang ketiga ya. Oke, kayak kemarin Bu Kesia nggak sempat join Zoom, bisa gabung atau bisa mendengarkan YouTube itu ya. Nah, terakhir udah sampai mana? Masih homili 1 ya. Kita udah baca sampai poin yang ke ya tentang ini ya. Kalau di dalam retorikanya ya poin 14 sampai 31 dalam argumentasi ya, mengapa Tuhan mengizinkan orang benar menderita ya. Oke, nanti poin 32 sampai 33 itu penutupnya. Ini ya. Narasi argumentasi. Nah, homili pertama itu menjelaskan tentang Chrysostom memberikan argumentasinya ya, ada 8 alasan kenapa Tuhan mengizinkan orang benar menderita. Oke, nah beberapa tema teologis penderitaan itu sebagai alat pengajaran Tuhan ke pedagogi ilahi. Penderitaan itu adalah solidaritas komunal, ada hierarki otoritas, dan teologi tubuh yang realistik ya. Nah, di balik penderitaan itu kita nggak meromantisasi penderitaan atau mengagung-agungkan penderitaan, tapi itu membuktikan bahwa kita itu rentan terhadap penyakit, tapi justru dengan kelemahan ini kita menyadari satu kerentanan ya untuk mencegah kesombongan dan mengagungkan kekuatan kita. Ini yang nanti jadi penyembahan berhala. So, kita baca ini ya, simpulan akademisnya aja. Baca Arvin. Kelas 1 adalah sebuah masterclass dalam pengembangan tesis. Ya. Ini menunjukkan seorang teolog yang mampu dapat secara dinamis menerapkan prinsip teologis mendalam pada situasi pastoral yang besar. Strukturnya bergerak dari fondasi emosional, diagnosis spiritual, lalu ke pengajaran teologis, dan akhirnya ke kepanggilan untuk bertindak yang memperdayakan. Iya. Dan membingkai ulasan krisis sebagai hukuman akhir, tapi sebuah ujian pada proses, dan dengan mengalihkan fokus dari ketidakberdayaan pasif, tanggung jawab komunal yang aktif, Chrysostomos tidak hanya berhasil memenangkan kepanikan, tetapi juga meletakkan fondasi bagi seluruh seri khotbahnya. Ini adalah potret seorang gembala yang memahami bahwa di tengah badai tugas pertamanya bukanlah memberi semua jawaban, tapi menyediakan sebuah jangka. Jadi fondasinya di homili 1 ini. Chrysostom mempersiapkan jemaat Antioquia untuk menghadapi penderitaan itu bukan hanya dengan jawaban ya, tapi bagaimana jemaat itu memahami esensi dari penderitaan itu apa. Jadi dia tidak kasih jawaban atau solusi instan, tapi Chrysostom memberikan alasan-alasan ya, 8 alasan penderitaan itu. Kita bisa baca di halaman berapa nih? Atau poin 14 ya. Alasan pertama apa?
Nih, Tuhan mengizinkan. Tuhan mengizinkan mereka menderita kejahatan agar mereka tidak terlalu mudah diangkat menjadi kesombongan. Oke, yang kedua. Agar orang lain bisa memiliki pendapat yang lebih besar tentang mereka daripada yang seharusnya dimiliki oleh manusia dan menganggap mereka sebagai dewa dan bukan manusia. Ini untuk merendahkan diri. Ketiga. Agar kuasa Tuhan dapat dinyatakan dalam kemenangan dan mengatasi dan memajukan firman yang diberitakan. Iya, ini untuk pekerjaan Tuhan ya, memajukan firman diberitakan. 4. Agar ketahanan mereka sendiri menjadi lebih tolong dan melayani Tuhan seperti yang mereka lakukan, bukan untuk upah tetapi menunjukkan pikiran yang benar sehingga memberikan bukti niat baik mereka yang tidak berkurang terhadapnya setelah begitu banyak kejahatan. Ya, ini untuk ketahanan ini ya, agar ketahanan mereka sendiri menjadi ya lebih mengandalkan Tuhan, melayani Tuhan gitu. Yang kelima. Dan pikiran kita menjadi bijaksana mengenai doktrin kebangkitan. Karena ketika kami melihat seorang yang adil dan seorang yang berlimpah kebajikan menderita 10.000 kejahatan dan dengan demikian meninggalkan kehidupan sekarang, kamu sama sekali terpaksa meskipun dengan enggan untuk memikirkan sesuatu tentang penghakiman di masa depan. Ya, alasan kelima, mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan supaya kita apa? Bijaksana dalam doktrin kebangkitan ya. Bahwa di balik penderitaan selalu ada kemenangan gitu. Yang keenam, dan semua yang jatuh ke dalam kesulitan dapat memiliki penghiburan dan kelegaan yang cukup dengan melihat orang-orang seperti itu dan mengingat penderitaan apa yang telah menimpa mereka. Iya, yang ketujuh. Agar ketika kami menasihati kalian untuk membajikan orang-orang seperti itu, dan kami berkata kepada setiap dari kalian, tirulah Paulus, tirulah Petrus. Kalian tidak boleh karena karakter perbuatan baik mereka yang luar biasa dengan malas menyusup dari peniruan seperti itu, karena menganggap mereka telah mengambil bagian dari sifat yang berbeda. Iya, jadi teladan ya maksudnya. Yang kedelapan. Agar ketika perlu untuk menyebut siapapun diberkati, sebaliknya kita dapat belajar siapa yang harus kita anggap bahagia dan siapa yang tidak bahagia dan celaka. Iya, semakin bijaksana lah ya tentang apa artinya kehidupan itu, apa artinya kebahagiaan itu. Ya, kamu tidak akan bisa merasakan bahagia ya di sini Chrysostom kalau kamu belum merasakan apa namanya penderitaan. Seperti ya kita nggak akan tahu apa rasanya terang kalau belum mengalami kegelapan. Begitu dalam kegelapan, begitu terang itu datang, wah kita jadi ngerti terang itu seperti ini, ya karena ada kegelapan itu. Oke, kita nggak baca semuanya, ya supaya kita bisa lompat ke homili 2, tetapi sebelum ke homili 2, ingat poin 32, 33 itu penutupnya ya. Nah, sekarang kita lihat relevansinya aja. Sebetulnya khotbah 1 itu memberikan peta ya atau kompas jalan untuk bertahan di tengah badai. Ya, seperti gimana kita mengelola krisis-krisis kecil, mikro setiap hari ya. Ini sudah dibaca ya. Bagaimana pertobatan aktif ya, bukan penyesalan pasif, terus bisa menemukan tujuan dalam penderitaan. Nah, bagaimana dalam pelayanan di gerejawi ini menjawab krisis internal dan eksternal. Ya, coba baca gereja modern. Gereja modern menghadapi krisis kepercayaan, kejahatan internal dan pertanyaan tentang relevansinya di tengah masyarakat sentral. Khotbah Chrysostomos menawarkan model kepemimpinan pastoral yang tak berutang Allah. Ya. Kepemimpinan pastoral di masa krisis. Ketika gereja menghadapi skandal atau konflik internal, seorang gembala dapat belajar dari Chrysostomos. Langkah pertama adalah validasi. Akui rasa sakit dan kemarahan jemaat, jangan ditutup-tutupi. Langkah kedua adalah pemikaian ulang. Agar jemaat untuk melihat krisis ini bukan sebagai tanda kegagalan total, tetapi sebagai panggilan Tuhan untuk pertobatan institusional dan pedulian. Ya, jadi kalau gereja misalnya seperti Antioquia ya, menghadapi satu konflik
internal atau skandal, ya kita bisa belajar dari langkah Chrysostomos ini ya. Seperti mengakui rasa sakit itu dan membingkai ulang sakit itu untuk melihat krisis ini bukan kegagalan, tapi panggilan Tuhan untuk pertobatan, untuk kerendahan hati, untuk pemurnian, menghindari kesombongan, ya, untuk menjadi teladan, dan untuk mendapatkan kemenangan. Nah, tadi alasan-alasan tadi, ya. Jadi ada krisis bukan berarti gagal, tapi ini panggilan untuk semakin uh, lebih baik, ya. Yang kedua, Gereja sebagai komunitas yang bertanggung jawab. Chrysostomos menantang model gereja sebagai penyedia layanan rohani. Nah, jemaat datang sebagai konsumen. Nilainya di poin 33 dalam cetak biru untuk gereja sebagai komunitas yang saling menjaga. Ketika seorang anggota jemaat jatuh ke dalam dosa, kecanduan atau depresi, itu bukan hanya masalah pribadi. Itu adalah keledai yang jatuh. Yang menjadi tanggung jawab seluruh komunitas untuk mengangkatnya. Ini menuntut gereja untuk membangun sistem small group atau pelayanan pendampingan yang nyata. Iya. Jadi ada jemaat yang mengalami masalah, ya. Nah, kalau kita belajar dari Chrysostom, gereja tuh menyediakan layanan rohani, ya. Jadi ada masalah pribadi itu bukan ada masalah dalam jemaat itu bukan masalah pribadi, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh komunitas. Nah, ini seringkali kan sulit sekali ya karena ya ada kerahasiaan, ketutupan ya. Karena salah satunya adalah perlu ada pendampingan, pelayanan pendampingan. Nah, banyak tuh ya, akhirnya timbul ekses-ekses di luar gereja itu banyak timbul pelayanan-pelayanan ini, ministry itu ya. Karena sebetulnya kegagalan gereja. Nah, timbulannya ministry khusus pendampingan konseling. Namanya istilahnya para church ya. Pelayanan-pelayanan untuk di luar gereja. Ya. Ya, seperti kemarin ada pelayanan konseling, budding konseling ya. Nah, itu sebetulnya untuk memperlengkapi gereja ya. Ketika satu gereja nggak mampu menyiapkan itu ya perlu ada pelayanan-pelayanan seperti itu. Tapi esensinya sebetulnya gereja yang harus bertanggung jawab nih. Nah, maka tugas gembala itu memang ini dikatakan kalau kita baca Chrysostom itu dokter jiwa ya, dokter bagi jiwa. Harus apa? Itu adalah agape ya, kasih yang tertinggi kepada Kristus ketika melayani atau menggembalakan jiwa-jiwa ini. Ya, agak gampang ya. Jadi seorang pendeta itu harus pengetahuannya, Alkitabnya, ya, penggembalaannya, bahkan diperlengkapi dengan ilmu-ilmu yang lain ya. Misalnya gimana menghadapi jemaat jatuh dalam dosa, kecanduan. Nah, kita harus belajar tentang apa? Eh, psikologi juga. Tapi bukan hanya sekedar psikologi ya, tapi psikologi yang akhirnya membuat jemaat itu mengalami yang namanya pertobatan dan pemurnian. Ya, kalau memang saya ada bikin itu ya. Bagaimana kita boleh nggak belajar psikologi, ilmu-ilmu yang lain itu harus. Kita harus.
Oh, oke. Saya pernah bikin itu ya. Nah, nanti bagaimana eh, ini ya, mengatasi depresi, canduan, dosa. Nah, kita gereja itu bisa membangun sistem small group atau pelayanan pendampingan yang nyata. Yang kebanyakan ini diabaikan ya, sehingga tadi saya bilang munculnya banyak pelayan-pelayan di luar gereja ya. Oke, salah satunya kayak lembaga konseling gitu ya. Itu sebetulnya harusnya bagian dari gereja. Idealnya seperti itu. Nah, jadi kita harus belajar banyak sekali segala macam ilmu, tapi ilmu itu harus Kristus ya, nggak boleh lebih. Misalnya, kalau kita belajar psikologi dan menganggap orang itu hanya klien ya, klien gitu. Jadi kayak contohnya apa ya? Oke, laptop nih, laptopnya rusak, mau bawa ke bengkel lah, mau perbaiki servis, jadi benar kan? Nah, orang ke konseling itu kayak gitu, supaya jadi benar. Kamu nggak cukup, dia membuat orang itu jadi benar lagi. Oh, laptop ini jadi benar lagi. Jadi kamu harus kasih tahu bagaimana laptop yang benar itu dipakai yang benar, jangan dipakai yang salah lagi gitu. Jadi kalau bawa ke service center, ya pokoknya tanggung jawab service centernya membenarin kan. Setelah itu kamu mau banting itu laptop, mau kamu hancurin lagi, atau kamu pakai buat suatu kejahatan misalnya, itu kan nggak ada urusannya kan sama service, suatu tukang reparasinya, nggak ada urusan lagi kan dia kan. Nah, kita belajar psikologi itu nggak seperti itu. Kita nggak cuma membenarin laptop orang itu rusak. Kita juga harus bagaimana Pak? Eh, bertanggung jawab panggilan Tuhan itu ke depan kamu pakai laptop ini itu yang benar, jangan rusak lagi. Laptop itu kamu pakai yang benar, ya nggak boleh kamu pakai buat kejahatan misalnya. Atau laptopnya itu kamu nggak boleh kena air lagi, caranya begini begini. Nah, itu tugas kita. Jadi jauh lebih berat daripada sekedar membenerin gitu kan. Kalau hanya membenerin udah selesai, udah kita bayar kan. Terus kita mau pakainya sembarangan kan nggak ada urusan lagi sama dia kan. Nah, kamu kalau jadi pendeta nggak bisa seperti itu. Kamu nggak cuma, oh ya, saya udah baik gitu ya. Saya udah nggak berbuat dosa. Tapi harus digembalakan. Bukan hanya sekedar dia nggak berbuat dosa lagi, tapi dia harus tumbuh. Gitu. Dia harus bertumbuh di dalam Kristus. Nah, itu tugas seorang gembala. Karena dia jatuh dalam dosa, kecanduan, depresi. Kecanduan aja kan ada banyak ya. Kecanduan seks, kecanduan rokok, kecanduan alkohol, kecanduan judi, judi online misalnya gitu. Nah, ini pada jemaah yang begitu, menurut Kristofor ini bukan dosa pribadi. Ini adalah tanggung jawab seluruh komunitas. Itu berarti di sini. Karena gereja kayak komunitas yang bertanggung jawab. Nah, paling bertanggung jawab siapa ya? Siapa kepala gereja? Kristus yang diwakili oleh pendeta-pendeta, ya, hamba Tuhan itu. Nah, dialah yang harus bisa membangun sebuah sistem, sistem ya, modus atau pelayanan pendampingan yang nyata. Dan nggak hanya mereparasi dari laptopnya jadi bagus. Setelah laptopnya jadi bagus, dia harus bisa merawat laptopnya supaya jangan rusak lagi. Harus bisa menjaga
supaya laptopnya nggak dipakai buat hal yang jahat, pakai buat hal-hal yang guna. Nah itu tugas gereja. Jadi psikologi kamu belajar ilmu lain itu parasit, perbaiki doang. Tapi kalau kamu belajar teologi, nah setelah reparasi itu apa? Nah, ini kan jadi baik ya, jadi betul kan? Nah, cukup. Teologi itu nggak hanya baik, ini harus jadi kudus. Kita kalau kita belajar Maximus itu harus mencapai khusus. Oke, itu ilmu sekuler nggak punya. Belajar psikologi, belajar ilmu apapun, mereka nggak bisa menuntun kamu kepada teosis. Mereka nggak punya pertanyaan. Jadi, mereka nggak punya jalannya gimana nunjukin. Mereka nggak tahu jalannya, Bang. Ya, kamu bisa belajar psikologi apapun, boleh, tapi nggak cukup. Nah, kamu harus tambahin, ya, tunjukin. Ini jangan cuma laptopnya aja yang bagus sudah dibenerin, tapi harus dipakai menjadi serupa dengan Kristus. Nah, itu hanya ada di dalam teologi. Nah, dalam teologi kasih jalannya. Kalau ilmu lain kan nggak punya jalannya. Mereka aja perlu dituntun. Ya, mereka aja perlu dituntun. Oke. Jadi kita belajar teologi itu beruntung karena kamu dikasih tahu jalannya ini, kasih tahu map-nya, Google Map-nya gitu. Oh, jalan menuju teosis itu seperti ini. Oke. Nah, relevan yang lain adalah memang kita khotbahnya yang relevan ya. Coba baca lagi. Khotbah yang relevan. Khotbah tidak boleh menjadi upaya efisiensi. Seperti Chrysostomos, khotbah harus mendiagnosis atau penyakit nyata yang dihadapi jemaat, seperti kesepian, kecemasan, materialisme, dan penawaran obat, kita dia yang praktis. Nah, ini harus balance ya. Kita jangan terlalu kaku. Oh, ada diagnosis penyakit, iya. Kamu sakit kepala. Oke, ini obatnya. Minum, sembuh kan kepalanya. Nah, itu namanya diagnosis. Tapi khotbah itu nggak cuma kamu sembuh. Tapi kamu sembuh mau ngapain ini? Terus apa? Mulai jadi mulai jalan menuju teosis. Gitu. Khotbah mendiagnosis penyakit, tapi menawarkan obat praktis. Yang praktis. Ya, khotbah harus berani, relevan, itu selalu berakhir dengan panggilan. Nah, ini dia. Kalau kamu ke dokter gigi, tugas dia cuma nambal gigi kamu selesai, nggak sakit lagi, udah selesai dia nggak akan kontrol kamu lagi. Oh, apa? Kamu nggak boleh makan ini itu, ya kan? Dokter itu nggak peduli. Kamu kalau udah nggak sakit, ya udah kamu yang jaga sendiri. Nah kalau sama jemaat kan nggak, kamu mesti apa? Kamu nggak hanya tugas membaptis dia, habis itu kamu biarin enggak. Kamu bagaimana? Terus menerus apa? Menawarkan obat. Ya obatnya apa? Ya hanya ada di dalam teologi. Ya. Nah salah satunya ya pelayanan khotbah. Jadi di Alkitabnya itu khotbah itu obatnya justru. Oke, kita seringkali diagnosis penyakitnya bagus ya. Makanya itu tentang baik. Sindrom sekarang lagi ngetren khotbah yang ambil dari psikologi ya. Sindrom inilah, sindrom itulah, ya kan? Sindrom apa kemarin? Hoarder ya. Suka nimbun sampah, ya kan? Ini ada lagi apa?
sindrom lagi Stockholm. Oh, itu apa? Kucing itu sindrom apa? Kucing itu lupa saya. Itu kan ujian-ujian psikologis itu namanya apa? Mendiagnosisnya. Nah, cuma seringkali kita tuh takut kasih obatnya. Obatnya itu di Bible, nggak ada yang lain. Obatnya itu ya teologi. Kamu mendiagnosis penyakitnya bisa pakai ilmu psikologi nggak? Boleh. Pakai filsafat, misalnya kayak perang ini. Saya bisa menyoroti perang ini dari kacamata filsafat. Oh, ini keserakahan manusia dari etika bisa. Ya. Jadi ilmu-ilmu itu pakai buat mendiagnosis, boleh dipakai. Karena seringkali ya yang lagi ngetren itu kan sindrom ini itu dipakai lah, ya untuk melihat masyarakat atau komunitas ternyata akhirnya ini ya, ternyata ada jemaat ya. Kalau kamu pakai ilmu pastoral, nggak hanya harus ilmu psikologi ya, ini bebas gitu. Karena ilmu kan banyak, kita nggak anti itu semua, kita bisa pakai, tapi nggak cukup. Sekali lagi, tidak cukup. Kamu di sini nggak hanya cukup ilmu komputer, memperbaiki komputer yang rusak. Ya, tapi kamu harus mengerti juga di mana komputer itu memuliakan Tuhan. Begitu. Nah, kamu bisa memakai berbagai macam ilmu untuk mendiagnosis penyakit. Sekarang zaman AI ya, kamu nggak harus jadi ahli psikologi untuk ngerti sindrom ini. Kamu cukup search saja apa problemnya. Oh, akhir-akhir ini banyak kerasukan massal di jemaat saya. Atau akhir-akhir ini banyak jemaat saya itu kok rakus-rakus ya makannya ya. Kan dikasih dua nggak cukup, dia ambil simpan lagi di dalam tas dibawa pulang. Kamu lihat sendiri, apa ya, kena sindrom apa ya? Oh, kamu kalau pakai ChatGPT mah cepet, langsung keluar itu. Ya, istilah-istilah yang kemarin Pak Yakub pakai, itu pakai psikologi bisa, gampang sekali. Tapi nggak cukup. Nah, Chrysostom bilang apa? Kamu harus bisa menawarkan apa? Obatnya itu justru yang penting. Nah, Alkitabnya nanti dibaca. Gak usah takut, gak usah ragu. Dan ya, pesannya baca Alkitab itu nggak penting jadinya. Justru itu paling penting. Alkitabnya obatnya yang harus lebih banyak daripada penyakit. Ya, orang dengan penyakit mumet dalam kasih obatnya yang tepat. Tapi penyakitnya mesti tepat, obatnya juga tepat. Nah, obatnya itu kamu harus belajar. Obatnya itu di dalam Alkitabiah itu berarti di dalam teologi. Obatnya bukan dalam psikologi. Oke? Kenapa? Obatnya harus dalam teologi. Karena yang sakit itu apanya? Yang dosa itu apanya? Kan semua penyakit itu apa? Dosa lah kita bilang ya kan. Curi. Sindrom-sindrom itu kan sebetulnya apa? Karena adalah cinta diri, teologi ya kalau menurut Maximus. Nah, apa obatnya? Teologi. Kenapa harus teologi? Bukan Freud, bukan ahli mana, bahkan bukan Maximus obatnya. Obatnya harus teologi. Kenapa teologi? Nah, karena dalam teologi itu ada jalannya. Sediakan jalannya menuju pada teosis. Siapa itu? Yang menyediakan jalannya siapa? Kristus. Nah, kenapa harus Kristus yang menjadi solusinya? Kenapa harus teologi? Karena dalam teologi baru ada Kristus. Kamu cari Kristus dalam ilmu psikologi nggak ada. Kamu cari teologi dalam ilmu filsafat nggak ada.
Kamu cari Kristus dan ilmu-ilmu yang lain itu nggak ada. Ya, yang ada itu logo-logonya, jejak-jejaknya. Ngerti nggak? Kamu belajar psikologi, misalnya nih, sindrom ini yang cipta, ini logonya, jejaknya. Kan? Berarti ada kebenarannya nggak? Ada. Tapi 100% belum. Kamu harus tambahkan obatnya. Obatnya di mana? Bukan di logonya. Tapi sang logos itu sendiri. Nah, sang logos itu sendiri bisa dipelajari di ilmu teologi. Itulah sebabnya teologi jadi obatnya. Kenapa? Karena ada Kristusnya dalam teologi. Kamu belajar psikologi nggak ada Kristusnya. Yang ada cuma apa? Logonya yang ada, jejaknya, prinsip-prinsip ilahinya ada. Enggak. Jadi kita nggak salah ambil atau kamu bahkan di sinilah belajar macam-macam kan. Nggak cuma belajar teologi ya, belajar sejarah, belajar psikologi, belajar komunikasi, belajar apalagi filsafat, etika, bahkan ada pendidikan anti korupsi. Itu semua logonya. Nah, kita jangan terjebak pada logonya, tapi tawarkan apa? Logosnya, obatnya. Logosnya siapa? Kristus. Kenapa Kristus? Karena dialah sang tabib itu. Satu-satunya sang dokter. Satunya obat. Gak ada obat yang lain. Gak ada dokter yang lain yang bisa menyembuhkan dosa kita. Ini Kristus. Dialah satu-satunya tabib. Lalu pertanyaan, kok hanya dia? Gak sombong itu kok hanya dia. Kenapa harus dia? Kenapa hanya obatnya itu hanya di dalam sang logos, sang Kristus? Kenapa Kristus itu jadi sang tabibnya? Kamu mau khotbah, pintar apapun mendiagnosis. Tapi kalau lu nggak kasih obat, nggak ada gunanya. Orang China bilang bocai, ya, cuma katanya. Nah, obatnya harus kita kasih. Obatnya itu di mana? Kita dalam logos, di dalam teologi. Karena dialah sang tabib itu. Nah, pertanyaan saya, kenapa dia jadi sang tabib? Kok bisa dia satu-satunya sang tabib? Hmm? Kok bisa dia satu-satunya sang tabib? Tadi kan kita udah belajar ya. Nah, obatnya itu kan semua adalah karena ya terjadi yang namanya apa? Semua gangguan ya, dosa, depresi itu adalah penyakit. Penyakit itu berarti apa? Manusia mengalami yang namanya dosa. Dosa itu berarti apa? Kehendak manusia itu sekarang menyimpang dari kehendak Allah. Nah, penyimpangan itu disembuhkan oleh Kristus ketika dia taat sampai mati. Jadi waktu Yesus mati di atas kayu salib itu dilihat sebagai obat. Obatnya apa? Menyembuhkan kehendak manusia yang tidak taat menjadi taat. Ya, pergumulan Getsemani itu dia menyembuhkan kehendak manusia tadi yang menyimpang jadi lurus. Maka dia bisa jadi tabib karena dia menyembuhkan itu. Menyembuhkan, dia kan ambil kodrat manusia kan? Berarti dia mengambil kehendak manusia. Nah, diluruskan. Jadi kalau kemarin saya tulis, kalau Adam dan Hawa itu menyimpang kan, Allah bilang jangan makan buah itu kan, tapi dia makan. Berarti kehendak Allah dengan kehendak manusia tapi sisa nggak sejalan lagi kan. Allah bilang jangan makan. Ada Hawa bilang makan aja. Dibisikin ulang. Makan.
kehendaknya udah nggak sejalan. Nah, itu di Taman Eden. Nah, dibenari oleh Kristus di Getsemani, di Taman Getsemani. Jadi Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden, dibenarilah oleh Kristus di Taman Getsemani. Nah, kalau boleh cawan yang berlalu, dia takut. Oke, ya wajar karena dia manusia. Manusia itu kan mati itu namanya sesuatu yang tidak alami, wajar tuh. Tapi kehendak manusiawinya sesuai dengan kehendak alam. Dia tidak melawan kehendak alam. Nah, jalan. Berarti dia sang tabib yang berhasil menyembuhkan kehendak manusia. Gitu. Maka dia jadi sang tabib. Nah, kalau kamu khotbah, kamu pintar mendiagnosis. Kamu juga harus bisa memberi obat. Obatnya itu hanya ada di dalam Kristus. Nah, kamu pelajari Kristus di mana? Hanya di dalam teologi. Gak ada ilmu yang lain. Gitu. Ya. Jadi kamu belajar teologi itu, kamu kayak jadi dokter sekarang, belajar tentang penyakit dan obatnya. Penyakit itu banyak ilmu dikasih. Kamu belajar sosiologi, di situ kamu belajar tentang penyakit-penyakit di mata masyarakat. Ya kan? Kamu belajar ilmu apapun, itu mendiagnosis. Kamu pakai nanti untuk mendiagnosis penyakit. Bagi yang paling dekat itu psikologi. Oke? Jadi kamu nggak cukup, kamu harus tambah dengan teologi. Nah, itu actionnya di mana? Khotbah. Khotbah itu kamu dikasih kesempatan untuk menggabungkan dua itu, penyakit dan obat. Jadi jangan cuma kasih penyakit, tapi obatnya nggak jelas nih. Ya udah, kalau kamu penyakit kecanduan misalnya apa? Rokok, ya udah, obatnya makan permen. Itu obat? Bukan. Obatnya apa? Apapun sakitnya, obatnya Kristus. Nah, cuma bagaimana orang itu mau minum obat itu masalahnya. Ya kan? Ini obatnya udah jelas nih. Kamu sakit ini, obatnya ini. Udah jelas sih, obatnya namanya Kristus. Tapi namanya manusia ini bandel, nggak mau. Ya kan? Nah, kamu kasihlah tips-tips. Mana orang itu mau minum obatnya. Nah, itu namanya aplikasi. Jadi, sama harus begini, yang kedua begini, yang ketiga begini. Nah, nanti hasilnya adalah minum obat. Gitu. Ya. Tapi intinya apa? Kita harus kasih apa? Obatnya. Oke. Yang ketiga, coba baca. Kami kehidupan masyarakat menjadi garam dan terang di tengah krisis sosial. Masyarakat kita dilanda krisis polarisasi politik, ketidakadilan sosial, dan kerusakan diskursus publik, hoax, ujaran kebencian. Nah, ini banyak sekali sekarang, ya kan? Polarisasi politik. Ya, ini yang kita lihat sekarang perang di Timur Tengah. Ketidakadilan sosial itu juga menyebabkan perang, menyebabkan banyak hal ya, perusakan diskursus publik, ya seperti kayak ujaran kebencian, medsos lah, hoax lah ya. Masyarakat kita dilanda ini. Lalu kalau kita belajar Chrysostomos ini ya, kita belajar teologi, apa relevansinya? Di mana sumbangan teologi yang katanya menawarkan obatnya? Jadi kita di sini yang belajar teologi, mengerti posisi kita itu di mana. Kita sedang belajar teologi itu
kita sedang belajar memberi obat nih, memberi solusi nih atas masalah yang dihadapi. Misalnya nih Chrysostomos, dia jago teologi. Tapi ketika dia menghadapi jemaatnya yang krisis ya kan, krisis politik lah pada saat itu, apa yang dia harus lakukan? Jangan-jangan teologi itu kayak nggak ada apa-apanya, udah nggak ada sumbangsi, enggak. Nah, disinilah ada relevansinya teologi itu. Nah, apa yang dia lakukan? Misalnya di sini, coba. Menolak apatisme di tengah carut sosial dan politik, godaan terbesar adalah untuk menjadi apatis dan berkata, apa urusan itu? Chrysostomos menyebut sikap ini ucapan setan. Poin 32, yang memanggil orang Kristen untuk menjadi penjaga, pelindung, dan guru di kota mereka. Ini berarti orang Kristen terpanggil untuk terlibat dalam isu-isu publik, memperjuangkan keadilan dan menjadi suara kenabian yang tidak benar. Teologi juga mengajarkan kita untuk tidak apatis, tapi paling tidak mencoba untuk berdoa dan tidak menjadi bagian dari yang menyebarkan hoax, ujaran kebencian. Nah, paling tidak itu kita memanggil jemaat untuk tidak mengatakan apa urusanku, biarin aja. Bukan seperti itu. Chrysostom menawarkan kita harus bisa menjadi penjaga, pelindung, dan guru. Dan kamu melayani jemaat. Ada jemaatmu yang suka hoax, suka ujaran kebencian. Terus kamu bilang, itu kan urusan pribadi dia. Bukan seperti itu. Ya. Tapi Chrysostom mengajarkan setiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi penjaga, pelindung, guru bagi kota mereka. Ya, berarti ya orang Kristen juga terlibat dalam, harus aktif terlibat di dalam isu-isu publik, memperjuangkan keadilan, ya, atau menjadi suara kenabian yang menentang ketidakbenaran. Dia harus berani punya suara kenabian menentang ketidakbenaran. Oke, yang kedua, tanggung jawab atas ruang publik. Panggilan untuk menegur penghujat dapat diterjemahkan secara modern sebagai tanggung jawab untuk menjaga kesehatan ruang publik. Ini bukan berarti melakukan kekerasan fisik, tapi secara berani dan beradab menentang disinformasi, ujaran kebencian, dan narasi yang merendahkan martabat manusia, baik di media sosial maupun dalam percakapan sehari-hari. Orang Kristen tidak boleh diam ketika kebohongan merajalela. Ya. Jadi kalau ada lihat misalnya ya, di ruang publik ada hoax, ada informasi yang nggak benar, kamu juga ikut nimbrung ini, ikut gosip juga, wah itu kita nggak bertanggung jawab. Ya. Yang ketiga, solidaritas di tengah perpecahan. Ketika masyarakat terbelah, gereja dipanggil untuk menjadi model komunitas yang mampu melampaui perbedaan suku, status sosial, dan pilihan politik. Dengan mempraktikkan belas kasihan radikal yang diajarkan Chrysostomos, gereja dapat menjadi agen rekonsiliasi di tengah masyarakat yang terfragmentasi. Iya, jadi bisa juga menjadi model komunitas gitu ya, yang bisa melampaui suku, status sosial, pilihan politik gitu. Jadi gereja tidak terlibat di dalam misalnya politik praktis. Kenapa gereja nggak boleh terlibat dalam politik praktis? Karena gereja melampaui itu. Terlalu kecil kalau mengatakan gereja itu ikut pilih Prabowo atau Jokowi misalnya. Nah, gereja tidak mengedukasi kalau itu. Tapi gereja dipanggil untuk mempraktikkan sesuatu yang melampaui pilihan politik. Tapi politik diajarkan nggak di gereja? Diajarkan. Politik itu mendiagnosis penyakit.
Kamu kasih tahu, kamu pilih A dengan pilih B, konsekuensinya begini, begini, begini. Wajar, diajarkan. Itu namanya mendiagnosis. Gitu. Ya. Nah, tetapi pilihan politik itu bukanlah urusan gereja. Itu melampaui gereja. Gereja melampaui pilihan politik. Ya. Nah, tapi justru gereja mengajarkan solidaritas, belas kasihan, menyatukan masyarakat yang terpecah. Itu peranan gereja. Seperti Krisostom sih. Ya, dia bisa menyatukan masyarakat atau jemaatnya yang ketakutan. Ya, yang terpecah antara pro Kaisar atau tidak. Nah, itu sulit, sesuatu yang nggak gampang gitu ya. Dan seringkali yang gereja terpecah-pecah kan, pindah gereja, buat gereja yang baru. Nah, ini hal yang nggak gampang. Ya, bisa-bisa gara-gara pilihan politik gereja jadi pecah. Katanya dulu pilihan karpet aja buat gereja bisa pecah ya. Ya, gara-gara Natal pilih karpet berbeda. Nah, itu buat gereja jadi pecah. Padahal yang benar apa? Gereja melampaui itu. Oke, jadi kesimpulannya coba kita baca. Di kesimpulannya, Yohanes Kristostomo menunjukkan bahwa teks kuno ini bukanlah sekedar artefak sejarah, melainkan sebuah manual pastoral yang hidup dan relevan untuk menghadapi krisis-krisis di zaman modern. Dengan menarik prinsip-prinsip teologisnya dalam konteks abad ke-21, kita menemukan sebuah peta jalan yang transformatif untuk kehidupan pribadi, gerejawi, dan sosial. Secara esensial, relevansi kontemporer dari korbannya dapat disimpulkan dalam 3 gerakan utama. Pertama, gerakan ke dalam, transformasi personal. Mengubah cara kita memandang krisis dan dukungan menjadi kesempatan untuk pertumbuhan jiwa. Kedua, gerakan ke samping atau revitalisasi komunal. Mengubah gereja dari sekumpulan individu menjadi sebuah komunitas yang secara aktif saling menjaga dan menyembuhkan. Tiga, gerakan keluar atau keterlibatan sosial. Mengubah peran kita dari pengamat pasif menjadi agen perubahan yang aktif, memperjuangkan kebenaran dan keadilan di masyarakat. Ini kurang ya. Gereja kurang bersuara, misalnya terhadap hal-hal yang tidak adil. Ya, kamu bisa sekarang kita bersuaranya misalnya di media sosial. Daripada media sosial isinya hanya ujaran kebencian, mungkin partisipasi kita kecil ya, tapi kita bersuara, tidak pasif. Jadi agen perubahan. Ada isu apa, kamu boleh. Bagaimana memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Bukan malah komen yang jelek gitu, atau yang tidak baik, atau jadi hoax gitu. Nah, itu gerakan keluar. Ke samping, kita bukan sekedar kumpulan orang-orang atau individu, tapi jadi satu komunitas yang saling menjaga dan menyembuhkan tadi. Ya. Kemudian ya gerakan ke dalam tadi. Bagaimana penderitaan atau krisis itu menjadi kesempatan untuk pertumbuhan jiwa. Nah, ini tiga ini yang sebenarnya diajarkan oleh Chrysostom ya. Terus pada akhirnya Chrysostomos meyakinkan kita bahwa di setiap krisis Tuhan sedang bekerja. Setiap tungku api dalam hidup kita adalah undang untuk menjadi lebih tinggi. Iya. Dalam krisis itu kesempatan untuk pertumbuhan jiwa, ya, kesempatan untuk membangun solidaritas atau komunitas, ya, revitalisasi komunal, dan juga kesempatan kita untuk aktif menjadi agen perubahan. Nah,
Ya aplikasinya ya mungkin ini relevannya ya, tapi aplikasinya ya kamu bisa aktif misalnya menulis di media sosial. Nah, itu kalau untuk keterlibatan sosialnya yang bisa kita lakukan. Oke, minggu depan kita akan bahas ini ya, khotbah 2 tentang patung-patung. Ya. Hmm. Saya nggak tahu kalian kumpul kutipannya saya bilang kapan? Minggu depannya ya. Nah, sekarang eh, ya kamu mau nggak mau harus baca ya pelan-pelan. Karena kalau kita bahas di kelas itu waktunya juga terbatas ya. Sekali lagi, eh, kamu bisa baca sendiri bahan ini dan ya coba cari topik apa yang menarik dari situ. Misalnya kalau khotbah 2, khotbah 1 kan tentang penderitaan ya. Khotbah 2 tentang apa? Ini cukup panjang. Nah, nih. Kita lihat retorikanya. Nah, argumentasinya apa? Nih, inti khotbahnya di sini ya, di argumentasinya. Berarti poin 13 sampai 26. Nah, kamu akan fokus ke homili itu. Kan ada berapa tuh? 21 kan? Nah, setiap orang pilih satu homili. Ya kan? Dari situ kamu baca, cari apa poin intinya di situ. Nah, misalnya kalau homili 1 tadi kan tentang penderitaan. Oke. Nah, homili 2 ini tentang apa? Kamu baca argumentasinya. Berarti di poin 13 sampai 26 ini yang penting. Inti khotbahnya ini tentang apa? Hah? Iya, perintahkan orang-orang kaya. Ya, ia membangun satu argumen tandingan yang brilian melawan pandangan dunia tentang kekayaan. Jadi ini bicara tentang konsep kekayaan. Homili yang kedua. Ada yang ngambil nggak? Siapa yang ambil homili 2? Tentang kekayaan. 3 orang yang sama ya? Oke. Berarti kalau tentang kekayaan, kamu kutip. Kutipan-kutipan dia yang berhubungan dengan kekayaan. Nah, itu terutama di poin ini, di argumentasinya. Poin 13 sampai ini dia bahas tentang kekayaan. Kekayaan dunia lawan kekayaan sejati. Akar dosa kekayaan itu sempurna. Kekayaan itu adalah hamba pelarian. Jadi Chrysostom itu dia bukan anti kekayaan, tapi kekayaan itu harus hati-hati. Dia netral, tapi bisa membuat orang jatuh di dalam ya kenikmatan duniawi, hamba pelarian dan sebagainya. Ya, menarik kalau baca. Nah, begitu juga nanti di homili 3. Pasti selalu ada tema-temanya. Ya, kamu tinggal lihat apa argumentasinya. Oke, ini nanti kita bahas minggu depan tentang kekayaan ya. Menarik. Ada yang ambil homili 3? Nah, homili 3 tentang apa? Gembala. Ya. Nah, lihat di sini argumentasinya di poin 2 sampai 6. Oke. Bukan gembala, membangun pengharapan. Kok gembala? Pengharapan. Nah, khotbah tentang pengharapan. Ada pengharapan pada manusia atau pengharapan kepada Allah. Kan dia utus Flavianus ya, mengharap kepada Flavianus
supaya Flavianus berhasil, atau pengharapan itu sebetulnya kepada Allah. Oke, jadi homili ini ada 21 poin ya, tapi poin intinya di poin 2 sampai 6. Nah, nasihat praktisnya yang banyak, poin 7 sampai 16. Tapi inti khotbahnya tentang membangun pengharapan, ya. Nah, berarti nanti topik kamu yang kamu research ya homili itu aja. Nggak semua homili kamu research. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Yang homili 4 ada? Homili 4 tentang apa? Ketahanan melalui teladan. Nah, ini poin 4 sampai 10 argumentasinya. Ketahanan itu artinya hupomone atau resilience, ya, ketahanan spiritual, spiritual resilience. Hupomone, tahanan atau ketekunan. Jadi topiknya menarik-menarik semua. Ya, itu yang kamu. Karena apa? Topik-topik itu ya pengharapan, penderitaan, ketahanan. Itu topik-topik yang memang kita harus pelajari untuk memberikan obat tadi. Obatnya apa? Menghadapi penderita atau krisis. Ya, makanya buku ini dinamakan ini teologi pastoral dalam masa krisis. Jadi pasti topiknya seputar itu tadi poin-poin yang diberikan Chrysostom dalam menghadapi krisis. Oke, yang bertanya siapa? Hah? Kemarin Helmi belum ya. Ini Helmi, Lestari ini udah, dan Rahmat. Ya. Nah, untuk teologi, Apriana, Sicilia, Elisama. Untuk dogma. Ya. Afriana, udah. Berarti Elna, Sicilia, Apriana. Kalau yang PB, Lestarini, Rahmat, Helmi. Mana Helmi? Oh, ini.